Selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak Mama, kekasih Tuhan yang kekasih. Kita bersyukur karena Tuhan kembali satukan kita lewat ibadah kelompok pada pagi hari ini. Sudah mau masuk siang ya. Mari kita siap diri untuk kita beribadah. Karena kita di tempat yang kita bisa berdiri, saatnya kita berdiri. Mari kita mulai. Kita menyanyi Kidung Jemaat 451. Kita nyanyikan ayat 1. 451. Kita maaf, 454 ayat 1. 454. Indahnya saat yang teduh dan kata-kata selanjutnya. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, menaikkan doa pribadi di hadapan Dia. Kita berdoa. Pertolongan bagi kita dalam kebaktian Minggu 7 Juni 2020 ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Silakan kita duduk kembali. Kekasih-kekasih Tuhan, sabda Tuhan yang membimbing kita dari Roma pasal 8 ayat 9. Kita tandai kitab Roma karena ada beberapa bagian bacaan sebentar yang kita akan baca dari kitab Roma. Roma pasal 8 ayat 9. Demikian sabda Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Mari kita yang memegang Alkitab, kita membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Mari kita sambut sabda ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 237, ayat 1, 237. Roh Kudus tetap teguh kau pemimpin umatmu, dan kata-kata selanjutnya. Roh Kudus tetap teguh kau pemimpin umatmu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih
mendengar panggilanmu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Satu hati kita berdoa, kita mohon pengampunan dari Tuhan untuk segala dosa pelanggaran kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami anak-anak-Mu yang menyadari akan kelemahan kami, keterbatasan kami, yang mengingat seminggu yang Tuhan anugerahkan kami lewati. Sungguh ada banyak hal yang kami pikirkan, yang kami lakukan, yang kami sadar melanggar perintah Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini dalam kesempatan indah, Tuhan berikan kami bersekutu dengan sesama, dengan Tuhan. Kami sadari bahwa kesalahan kami menghalangi kami untuk datang bersekutu dengan Tuhan yang kudus. Karena itu dengan pengampunan-Mu ya Tuhan, kami dilayakkan untuk bersekutu dengan Dikau. Ampunilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang Tuhan kasihi ini. Kami sungguh menyesal dan malu untuk segala pelanggaran kami. Dalam Yesus Kristus penebus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 29 ayat 1. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, dan kata-kata selanjutnya. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Bapak Mama kekasih Tuhan, sebagai anak Tuhan yang dengan kesungguhan hati telah menyatakan penyesalan dan malu untuk setiap kesalahan yang dilakukan di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang mengampuni kita. Dan sebagai hamba Tuhan, kami menyampaikan ada keampunan dosa bagi setiap orang yang dengan sungguh hati menyesali dosanya. Firman Tuhan telah menyatakan kebesaran kasih Allah yang menganugerahkan cintanya untuk kita, yang memberi jaminan bagi kita akan keampunan dosa, bahkan kehidupan yang kekal. Mari bersama-sama kita mengucapkan berita anugerah dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita menyambutnya dengan menyanyi haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Mama kekasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima penebusan, maka kita dipanggil untuk kembali membangun komitmen menjalani hidup baru di dalam Tuhan. Sabda Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita dari Roma pasal 6 ayat 13. Roma pasal 6
ayat 13. Saya jemput kita berdiri. Demikian sabda Tuhan. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian kekasih Tuhan, petunjuk hidup baru bagi kita, dan mari kita sambut dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat 441 ayat 1. Ku ingin menyerahkan. 441. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Silakan duduk. Tibalah kita di puncak ibadah kita, pemberitaan sabda Tuhan. Firman Tuhan yang bersama kita akan ikuti, baca, renungkan, dan lakukan dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 17. Mari kekasih Tuhan, kita mohon hikmat Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk benih firman Tuhan tertabur. Mari Tuhan, lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu. Menolong kami untuk fokus terhadap pemberitaan sabda-Mu. Untuk memberi hidup kami dalam kerinduan untuk mendengar, merenungkan, dan melakukan firman. Roh-Mu persiapkan hati kami Tuhan, sehingga benih firman-Mu bertumbuh, berbuah, membuahkan buah-buah kebenaran yang kami pakai untuk menjalani hidup kami, untuk kami pakai sebagai kesaksian bagi orang-orang yang kami temui, yang ada bersama-sama dengan kami. Tolonglah hamba-Mu yang saat ini Tuhan pakai sebagai alat Tuhan menyampaikan perenungan dari sabda-Mu. Kami semua memahami perenungannya, karena Tuhan yang berkarya dalam pemberitaan sabda ini. Mari Tuhan berfirman-Lah. Kami bersedia mendengar, merenungkan, dan melakukan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Firman Tuhan Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 17. Saya bagi 3 bagian. Saya membaca ayat 1 sampai 5. Mama Joy membaca ayat 6 sampai ayat 12 dan dilanjutkan oleh Mama Dusun. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, jika adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu tidak berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Terima kasih Mama Joy, Mama Dusun yang sudah boleh mengambil bagian dalam pembacaan sabda Tuhan ini. Berbahagialah saya dan Bapak Mama Saudara-saudari yang membaca, yang mendengar, merenungkan, dan juga melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, minggu lalu kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta, di mana kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Kita sudah belajar bersama, merenungkan bersama dalam ibadah Pentakosta kemarin, apa itu Roh Kudus dan bagaimana kerja dari Roh Kudus bagi kita. Kali ini dalam ibadah kita, tema perenungan firman Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Allah. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di sana ada dua
model kehidupan manusia, khususnya orang percaya. Yang pertama, orang percaya yang menjalani hidup dengan memberi diri dipimpin oleh daging. Yang kedua, orang percaya yang menjalani hidup dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Tentu ini berbeda, bahkan bertolak belakang. Orang yang memberi diri dipimpin oleh daging atau keinginan dagingnya adalah orang yang masih memberi diri diperbudak oleh dosa. Tapi orang yang hidup dengan memberi diri pada tuntunan Roh Kudus, maka ia sudah menjalani hidup dengan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Keinginan daging kekasih-kekasih Tuhan ini adalah satu keinginan besar dari iblis bagi anak-anak yang ia mau ada dalam kerajaannya. Tentu yang dimaksudkan dengan keinginan daging kita sudah ikuti yang lalu dalam petunjuk hidup baru minggu lalu. Hawa nafsu, pemarah, keserakahan, iri hati dan sebagainya, itu keinginan daging. Tapi kita sudah bersama-sama menyanyi. Kita ingat buah-buah roh, ya, kasih, sukacita. Kita nyanyi kan toh yang lalu. Nah, kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah-buah roh yang dia hasilkan yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Itu ada dalam Galatia. Nah, kekasih-kekasih Tuhan memang tidak dipungkiri bahwa setiap orang percaya tidak jarang terjebak di dalam kehidupan yang dipimpin oleh kedagingan. Karena memang perasaan-perasaan yang timbul dari kedagingan, keinginan-keinginan yang timbul dari kedagingan, itu begitu kuat. Siapa yang tidak pernah marah dan mengatakan bahwa saya tidak akan mungkin pernah marah? Siapa yang tidak muncul dalam dirinya rasa iri hati dan hal-hal lain dari kedagingan? Tetapi kalau orang yang menyerahkan dirinya kepada daging, maka apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan yang muncul dari kedagingan itu, dia lakukan dengan tanpa kendali. Tetapi kalau orang yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka ia memberi peluang agar Roh Kudus itu menguasai dirinya dan dia mendengar suara Roh Kudus itu, menata hidupnya, mengendalikan apa yang dia pikirkan dan lakukan. Jadi kalau saya pikirkan tentang sesuatu yang begitu kuat muncul dari kedagingan saya, dengan adanya Roh Kudus, saya menekan itu. Sehingga yang saya tampilkan adalah buah-buah roh yang membuat saya pun
tetap berkenan di hadapan hadirat Allah, dan orang lain pun yang saya hadapi itu bisa kemudian menyadari akan bagaimana kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Contohnya, kita orang tua dengan anak. Emosi kalau saya tidak kendalikan, saya bisa mengatakan hal-hal yang membuat jiwa anak itu sangat terganggu. Bahkan untuk jangka waktu yang panjang. Jadi sangat mengganggu pertumbuhan karakternya, jiwanya, untuk menatap masa depan. Karena apa yang kita katakan tadi, itu membekas dalam dirinya. Dan membuat dia teringat terus. Mungkin kata yang sederhana, kita bilang bodoh. Bodoh kawin, bodoh. Kata itu membekas. Akhirnya dia merasa bahwa dirinya memang bodoh. Jadi dia tidak memberi peluang lebih besar lagi. Dia sudah ada pada kesimpulan itu. Itu hal yang kecil. Tapi kalau kita menata dengan baik dan Roh Kudus ada dalam diri, kita akan menyampaikan kata-kata yang membangun dia. Meskipun dalam keadaan yang tegas, kita sampaikan. Sedikit mengganggu perasaan. Tetapi kata-kata itu justru mengingatkan dia untuk apa yang penting bagi masa depannya, membangun diri. Kasih Tuhan penting sekali. Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Dan karena itu, maka kita perlu membuka diri agar Roh Kudus selalu ada di diri kita. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan menciptakan kita. Kita hidup karena kita memiliki roh. Tetapi roh yang ada dalam diri kita, seperti yang ditulis dalam firman Tuhan tadi, itu dari huruf kecil. Ya. Kalau roh kita, itu huruf kecil. Kalau Roh Kudus, itu huruf besar. Artinya, kita memiliki roh sebagai manusia yang memampukan kita untuk berpikir, merencanakan sesuatu, melakukan sesuatu dari apa yang kita rencanakan. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, karena roh kita ini sangat terikat dengan kedagingan kita, sehingga terkadang roh yang penurut ini mengikuti daging yang lemah. Dengannya kita bisa membedakan bahwa kalau roh Allah ada dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang kita pikirkan yang terbatas. Saya ambil contoh dalam kita mempertimbangkan sesuatu. Kalau kita melibatkan Roh Kudus Allah, maka di sana kita akan mendapatkan satu keputusan yang tepat, yang benar menurut Allah. Roh Kudus Allah akan membantu kita. Ini sudah yang benar. Karena itu firman Allah yang lain mengatakan bahwa ujilah segala sesuatu. Artinya, jangan sampai kita memikirkan ini, wah, kita pikir ini sudah benar. Padahal bisa juga ini sebenarnya roh kita. Atau iblis yang sedang mendorong kita lewat kedagingan untuk kita memikirkan yang ini yang baik. Kita uji. Apakah ini sudah? Kita beri waktu. Artinya kita sempatkan diri untuk merenungkan bersama Tuhan mana yang terbaik. Nanti ada pikiran-pikiran baru.
ada pertimbangan-pertimbangan baru yang muncul yang membuat kita akhirnya mendapatkan satu keputusan yang lebih baik. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, betapa pentingnya Roh Kudus itu dalam hidup kita. Yang terakhir, kekasih-kekasih Tuhan, Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk kita menyadari siapa kita dan siapa Allah kita. Roh Kudus yang turun dalam peristiwa Pentakosta memampukan murid-murid untuk menyampaikan sesuatu di luar kemampuan mereka. Artinya bahwa mereka kemudian menyadari bahwa kami sebenarnya tidak mampu apa-apa melakukan hal yang besar ini. Tapi Roh Kudus memampukan kami. Membuat mereka menyadari bahwa mereka terbatas. Roh Kudus itu yang memperlengkapi mereka untuk melakukan kehendak Allah. Dan orang banyak pun menyaksikan bahwa orang-orang ini meskipun mereka sempat bilang orang ini mabuk karena minum anggur. Sehingga mereka bisa berbagai macam bahasa. Tetapi pada akhirnya mereka juga mengakui bahwa itu karya Roh Kudus. Dan kekasih-kekasih Tuhan, dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kita akan menyadari siapa diri kita. Bahwa kita ini adalah orang berdosa. Seperti disampaikan firman Tuhan tadi, kita layak dihukum. Apalagi kalau pakai hukum Taurat. Siapa yang mampu melakukan semua hukum? Kalau Allah pakai penghakiman lewat hukum Taurat. Pernah mencuri? Pernah. Pernah membunuh? Tidak pernah. Kalau marah, itu juga membunuh. Kalau marah orang sampai dia punya hati terganggu dan masa depannya terganggu, itu membunuh. Ya, saya pernah. Pernah tidak ingat hari Sabat? Pernah. Setelah dicari pembuktiannya, didasari oleh hukum Taurat, ternyata tidak ada satupun yang mampu kita lakukan. Tempat kita di mana? Layakkah kita bersama-sama Tuhan? Sedangkan hukum Taurat kita langgar semua. Pasti tidak layak. Dalam ketidakmampuan kita itu, Tuhan turun lewat Yesus Kristus. Supaya kita dilayakkan. Ini kan luar biasa. Ini cara yang paling mahal. Dan pengorbanan yang sangat mahal yang Tuhan lakukan. Yang dengannya kita memperoleh anugerah. Yang dengannya kita bisa untuk menikmati kerajaan Allah yang kekal itu. Kita bisa memahami ini. Kalau apa? Kalau Roh Kudus itu yang ada dalam diri kita. Dan selalu mengingatkan kita. Dia selalu mengingatkan kita sehingga dengannya kita selalu bersyukur dalam hidup ini. Ini diibaratkan oleh Rasul Paulus tadi dalam tulisan ini membayar hutang. Jadi Allah melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita dan seharusnya kita berhutang. Dan kita bayar hutang itu lewat cara hidup kita. Allah tidak rugi, bahkan tidak bangkrut juga kalau kita tidak bayar. Kan? Kasih Allah terlalu besar. Tetapi harus kita lakukan. Sebagai bentuk rasa syukur, respon tanggapan kita akan kasih Allah yang besar. Dan itu semua kita dapat lakukan. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Kiranya Roh Tuhan bersama-sama dengan kita senantiasa. Sehingga firman Tuhan ini dapat kita nyatakan dalam hari-hari hidup kita. Amin. Mari kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 393. Ayat 1 sambil kita jalankan. Persembahan.
Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Dan kata-kata selanjutnya. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Baik, kekasih-kekasih Tuhan, dalam kesempatan indah ini saya mau menyampaikan undangan bagi kita semua bahwa pada tanggal 21 yang akan datang itu akan dilaksanakan pesta perjamuan kudus. Kita bersama-sama di gereja untuk kita merayakan. Di sini siapa-siapa yang atau siapa yang belum ikut perjamuan? Hanya Mam Joy. Oh, Mam Dusun. Ya, baik. Kami sampaikan kekasih-kekasih Tuhan, undangan Tuhan, bahwa pada tanggal 21 Juni ini, 2 minggu depan, kita undang Tuhan untuk bersama-sama makan dan minum roti anggur, lambang tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus di Pusat Pemada. Apakah suara hati Bapak Mama menanggapi undangan Tuhan ini? Anton. Mama. Tuhan mendengar suara hati kita. Tuhan buka jalan pintu berkatnya untuk kita. Mari kita satu hati masuk dalam doa syukur safari. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan indah ini. Memuji membesarkan nama-Mu, mendengarkan firman. Topang kami terus dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga langkah hidup kami tetap berkenan kepadamu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk keluarga kami di sini. Bapak Joy sekeluarga yang sudah membuka tempat untuk kami beribadah bersama. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati juga kami semua yang hadir saat ini bersama-sama di sini. Tuhan tahu keberadaan kami, pergumulan kami masing-masing. Tuhan tahu apa-apa yang kami syukuri sebagai bentuk dari berbagai berkat Tuhan yang kami rasakan. Kami berdoa untuk pelayanan Tuhan yang terjadi di mana-mana tempat, termasuk di Pemada ini. Berkati pengerja majelis jemaat yang sedang melayani di titik-titik kelompok. Berkati anak-anak warga Tuhan. Dan biarlah kami terus satu hati, senantiasa terbangun dari kami mengikuti ibadah-ibadah minggu di kelompok-kelompok. Kalau tidak ada halangan, mulai minggu depan kami bersama-sama beribadah di gereja. Tuhan berkati kami. Dan dengan tata cara hidup sehat yang harus kami ikuti, Tuhan pimpin kami, ingatkan kami. Itu bentuk juga kami mengasihi Tuhan sesama dan diri sendiri. Bapa di sorga, kami berdoa untuk teman-teman kelompok yang tidak sempat hadir. Kami tidak tahu keberadaan mereka, tapi kami percaya bahwa Tuhan memberkati mereka. Dan yang harus terpaksa menjaga rumah,
menjaga yang sakit, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk anak-anak, saudara-saudara keluarga kami yang ada di luar Hukum Ada ini, bahkan di luar Sumba. Berkati mereka ya Tuhan. Dalam keberadaan mereka, Tuhan hadir dengan Roh Kudus Tuhan, menguatkan, memimpin mereka. Kiranya memberi rasa damai sukacita bagi mereka. Satukan kami dalam kasih pengharapan doa-doa kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk Gereja Kristen Sumba. Para pemimpin, sinode, dan semua pelayan-pelayan Tuhan, warga jemaat. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Biarlah kiranya dengan ibadah-ibadah rumah tangga maupun kelompok yang berjalan di mana tempat di Sumba ini, kami semua justru semakin kuat, iman kami semakin meningkat. Dan kami membuktikan itu di saat kami beribadah bersama kembali di gereja. Kerinduan kami untuk bertemu saudara-saudara seiman, itu boleh kami rasakan sukacitanya di sana. Bapa dalam kerajaan sorga, persembahan yang ada Tuhan berkati, menjadi berkat untuk kami dan pelayanan Tuhan. Juga ungkapan hati anak-anak Tuhan yang rindu untuk tanggal 21 yang akan datang beribadah bersama dan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan berkati kerinduan mereka. Juga ya Tuhan, kami doakan khusus rumah tangga Bapak Joy, Bapak Dusun. Berkati mereka dalam waktu yang mereka rindukan dan dalam perkenanan Tuhan. Pada akhirnya mereka membawa rumah tangga untuk diberkati di hadapan Tuhan, membaptis anak mereka. Terima kasih Tuhan, ini kami yang datang bersyukur dan menaruh harapan kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita berdiri. Bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu, mari kita menyatakan pengakuan iman kita lewat pengakuan iman rasuli dengan kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Roh Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita terima berkat-Nya. Damai sejahtera, kasih, iman, dan pengharapan dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam pimpinan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 1, 2, 3. Salam. Silakan.